kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pada saat ini saya mengangkat satu tema, yaitu kedudukan agung Yesus Kristus. Nah, kita belajar di sini bagaimana dua tahap dalam firman Tuhan ini menjelaskan. Yang pertama, penyertaan Allah dan juga kedudukan Yesus yang melebihi malaikat. Nah, superioritas Yesus Kristus yang melebihi malaikat, imam, nabi, dan juga raja-raja yang diketahui oleh manusia. Nah, sebab dia adalah gambar Allah yang sempurna. Hal ini menunjukkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, surat Ibrani ini dijelaskan kepada orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan, yang mengalami tekanan-tekanan, sehingga penulis Ibrani bermaksud untuk memberikan suatu dorongan kepada mereka, penjelasan kepada mereka, supaya mereka tidak kembali lagi kepada ajaran-ajaran Yahudi mereka. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita pada saat ini, Kristen, orang Kristen pada masa kini. Dapatkah kita mempertahankan iman kita di tengah-tengah tekanan duniawi yang banyak, godaan-godaan duniawi dan juga keinginan-keinginan daging, serta hal yang perlu kita lawan, bagaimana ajaran-ajaran yang salah tentang Kristus yang dapat menggoncang iman kita. Nah, dari pasal ini ditekankan bahwa Yesus Kristus adalah tokoh yang unggul dan tokoh yang utama, supaya orang tetap berfokus kepadanya. Kita sebagai orang percaya harus tetap taat kepada Yesus, sebab di dalamnya lah ada keselamatan. Nah, kita dapat melihat di sini bagaimana perbandingan pada perjanjian lama dan perjanjian baru atau pada saat ini. Nah, di sini katakan pada zaman dulu dan juga pada akhir zaman. Nah, pada perjanjian lama Allah menyampaikan pesannya melalui para nabi sebagai perantara untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Kita dapat melihat dan belajar ada dua kata yang dikatakan di sini. Yang pertama yaitu kata berulang kali dan kata pelbagai cara. Nah, dalam bahasa Yunani yaitu polumeros dan juga polutropos. Nah, kita dapat belajar bahwa di sini menggunakan kata dasar yang sama, yaitu polu, yang berarti banyak. Nah, hal ini menjelaskan bahwa Allah menyatakan diri banyak, berbagai cara, berbagai warna yang Ia sampaikan kepada nabi-nabi dengan ciri khas para nabi itu sendiri. Contohnya, kita dapat belajar bagaimana Nabi Amos menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang pelayanannya pada saat itu, yang menekankan hak asasi manusia. Nah, berbeda dengan Hosea juga, yang lebih menekankan kasih Allah yang selalu bersedia mengampuni. Nah, dari hal ini kita dapat belajar bagaimana Allah pada perjanjian lama menyatakan dirinya dengan berbagai cara dan juga berulang-ulang kali kepada bangsa Israel. Perbandingan dengan ketika Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus pada akhir zaman. Nah, kita belajar bahwa akhir zaman ini adalah perwujudan penyelamatan Allah terhadap dunia dan isinya yang sudah dimulai dengan kebangkitan Kristus dan sedang berlangsung di dalam pertolongan Roh Kudus, dan akan sampai pada kepenuhannya menurut waktu Allah. Nah, pada ayat ini membuktikan bagaimana keunggulan Kristus, keunggulan Yesus yang melebihi dari segalanya. Melalui Yesus, Allah menciptakan segala yang ada. Allah menjadikan alam semesta. Nah, di sini menjelaskan bahwa Yesus turut serta dalam penciptaan. Nah, sudah sangat jelas di sini bahwa Yesus ini sudah ada sejak kekekalan, bahkan dalam penciptaan pun Yesus turut serta di dalamnya. Kita dapat belajar bagaimana dua gambaran Yesus yang dijelaskan pada ayat ini, khususnya pada ayat yang ketiga.
yaitu dengan bahasa Yunani-nya apogasma dengan arti harafiahnya berarti sinar, yaitu sinar yang memancar atau terang yang dipantulkan. Kata kedua yaitu karakter, yang artinya rupa yang persis atau gambar asli dari wujud yang sempurna. Nah, kita belajar pada kata yang pertama yaitu sinar, pancaran sinar. Di sini menggambarkan bahwa melalui Yesus Allah memancarkan sinar kemuliaannya kepada manusia. Dan kemudian pada kata yang kedua, karakter, yang artinya rupa yang persis, yang asli, atau gambar wujud yang sempurna. Dengan hal demikian, Allah menyatakan di dalam pribadi Yesus yang sempurna, secara utuh di dalam Yesus yang adalah kudus, suci adanya. Kemudian, kita dapat juga melihat mengapa sih Allah ingin menyatakan dirinya di dalam secara sempurna melalui pribadi Yesus Kristus ini. Sebab kedudukan Yesus ini adalah kedudukan yang agung, yang mulia, dan bahkan dikatakan di sini melebihi daripada malaikat. Nah, mengapa penulis menekankan hal ini? Sebab penulis ingin membuktikan terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu yang telah menjadi orang Kristen bahwa Kristus itu melebihi dari malaikat yang mereka percayai. Dan konteks pemikiran Yahudi pada saat itu adalah mereka percaya terhadap malaikat dan beranggapan bahwa malaikat adalah perantara mereka kepada Allah. Nah, selain itu kita dapat juga melihat bagaimana kedudukan dari Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah tidak dapat kita artikan sebagai anak secara biologis, akan tetapi sini menunjukkan bagaimana posisi Yesus, bagaimana kedudukan Yesus yang sangat istimewa, yang sangat mulia, yang melebihi dari malaikat dan bahkan ciptaan malaikat yang adalah ciptaan Allah. Sebab anak Allah ini membuktikan bahwa pribadi Yesus, bagaimana kedekatan mereka, bagaimana kedekatan relasi antara Allah dan juga Yesus ya, sebagai gambar Allah yang sempurna. Nah, kita juga dapat melihat bahkan malaikat menyembah dan juga melayani Yesus. Di sini dikatakan bahwa Yesus juga dikatakan sebagai yang diurapi. Nah, Yesus dikatakan sebagai yang diurapi sebagai bentuk ungkapan bahwa Yesus adalah imam yang melebihi daripada imam-imam yang ada pada perjanjian lama, sebab dia adalah imam yang agung dan yang sempurna. Nah, Yesus telah mendobrak setiap perintangan dan membuka jalan kita untuk dapat langsung masuk kepada Allah. Nah, bahkan di sini kita lihat bagaimana penulis surat Ibrani ini mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani atau sering disebutkan sebagai terjemahan Septuaginta untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus bukanlah hal yang baru dan Yesus sudah ada dan sudah dibuatkan melalui para nabi, digenapi pada saat kedatangannya dan dijelaskan oleh orang-orang percaya pada masa ini. Nah, satu gambaran bagi kita saat ini lagi gencarnya belanja online, di mana barang tersebut akan diantar ke rumah masing-masing oleh kurirnya. Namun perlu kita pelajari bahwa barang tersebut sebelum ada di tangan kurir, barang tersebut sudah dititipkan di jasa pengiriman barang. Nah, kemudian diteruskan kepada kurir tersebut untuk membawa barang itu ke rumah masing-masing. Nah, di sini belajar bahwa keselamatan kita tidaklah memerlukan kurir. Keselamatan kita tidaklah membutuhkan perantara. Sebab ketika kita sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat dan keselamatan kita, bahwa kita sudah diselamatkan olehnya, maka kita tidak lagi memerlukan yang namanya perantara atau kurir dalam keselamatan kita. Yesus adalah jalan keselamatan
Dan kita tidak perlu lagi memerlukan orang lain, bahkan para hamba Tuhan, para pendeta, para penjabat-jabat gereja. Mereka hanyalah alat yang dipakai Tuhan, bukan melalui mereka kita diselamatkan. Tidak, keselamatan telah Allah sediakan kepada kita melalui Yesus. Dengan demikian, kita harus percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita dan tetap menjaga ketaatan terhadap kita. Nah, kemudian kita belajar bagaimana satu kitab pasal 1 ini mengajarkan poin-poin penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kemuliaan Allah adalah asli milik Yesus. Yang kedua, kekuatan penyelenggaraan pemeliharaan adalah milik Yesus. Kemudian, tindakan Allah yang kreatif adalah milik Yesus. Kemudian, Yesuslah yang melaksanakan penebusan. Kemudian, Yesus memiliki kedudukan yang tinggi dari segalanya. Dan yang terakhir adalah Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.